Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para murid-murid kami, terkhusus kelas 12 dan kelas 9 yang pada hari ini berpisah ya dengan kita dari sekolah kita. Dan insya Allah mereka akan melanjutkan perjuangan mereka, dan semoga Allah mudahkan mereka untuk meniti dunia dan akhirat mereka. Demikian juga Bapak Ibu sebagai wali murid, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Bapak Ibu sebagai wali murid, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merahmati para guru-guru yang telah berjuang mendidik, mengadabkan dan mengajarkan kepada murid-murid di sekolah AIS. Namun sebelumnya saya minta kepada siswa untuk tidak keluar dulu ya. Bertahan dulu di situ sampai Ustaz turun. Ya. Karena Ustaz diminta untuk menasihati kalian yang terakhir ini. Baik. Ada 3 pesan yang ingin Ustaz sampaikan kepada kalian. Yang pertama, karena ya sebelumnya, yaitu kalian akan keluar menuju sekolah lain atau melanjutkan dunia kalian, dan membawa tentunya apa yang telah kalian dapatkan dari sekolah kalian, dari kami tentunya guru-guru kalian. Maka ada 3 pesan dari Ustaz untuk kalian. Yang pertama yang hendak kalian ingat adalah bahwa tidak ada kemuliaan kecuali dengan agama kalian. Kemuliaan, jika kalian ingin mencari kemuliaan nanti setelah kalian lepas dari sini, maka tidak ada kemuliaan bagi kalian wahai anak-anak kami kecuali dengan berpegang teguh dengan agama kalian. Begitulah kami mengajarkan kalian di sekolah, supaya kalian berpegang teguh dengannya. Kalian bawa Al-Quran di dada-dada kalian, meskipun 1 juz. Kalian bawa hadis-hadis Nabi kalian di dalam hafalan-hafalan kalian. Dan semoga dengan yang demikian menjadikan kalian terarah hidup kalian nanti. Anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalian ingat firman Allah yang mengatakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman kepada Allah. Selain daripada mereka tidak ada kemuliaan. Kemuliaan hanya untuk Allah, untuk Rasulnya, dan untuk orang mukmin. Dan tentunya kita yang ketiga berusaha masuk pada kategori yang ketiga, Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kita ingat kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang salah di dalam mencari kemuliaan dengan banyaknya jumlah orang. Apa kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum-kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Siapa yang mencari kemuliaan, kata
Umar ibn Khattab, siapa yang mencari kemuliaan bighairil Islam, adzallanallah. Tetapi bukan dengan beragama Islam, bukan dengan mengamalkan Islam secara sempurna, paripurna, adzallanallah, pasti Allah akan menghinakan kita. Tak ada kemuliaan kecuali dengan Islam, wahai anak-anak kami. Dan Islam sudah kami ajarkan kepada kalian, paling tidaknya kunci dari keislaman. Anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, oleh karenanya suatu hal yang perlu kalian ketahui, tidak ada kemuliaan dengan harta semata. Juga tidak ada kemuliaan dengan jabatan semata. Dan juga tidak ada kemuliaan dengan penampilan-penampilan kalian semata. Juga tidak ada kemuliaan dengan tersohor, masyhur, terkenalnya kalian di negeri kalian ini ataupun bahkan di dunia ini, sampai kalian bawa agama Tuhan kalian pada diri kalian dan kehidupan kalian. Dan ini saya katakan kepada kalian bahwa tak akan ada kemuliaan kecuali dengan Islam. Mulia di dunia ini serta kalian akan dimuliakan kelak di akhirat. Siapa yang memuliakan Allah, pasti Allah muliakan dia di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang perlu juga kalian ingat adalah bahwa keberhasilan yang hakiki adalah keberhasilan di akhirat kelak. Adapun keberhasilan kalian yang kalian gapai nanti di dunia ini, maka itu semuanya adalah keberhasilan yang semu dan belum membawa kalian kepada kebahagiaan yang hakiki. Bahkan berapa banyak kebahagiaan yang dicari oleh sebagian orang hari ini dengan jabatan, harta, kemewahan, tersohor dan lain sebagainya, tetapi justru kita lihat mereka adalah orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Nas'alullah al-afiyah. Ya, kalian juga pernah ingat dari sabda firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang Allah masukkan, siapa yang Allah jauhkan dia dari neraka, dimasukkan ia kelak ke dalam surga, itulah keberuntungan yang hakiki, yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Apa kebahagiaan yang kalian cari? Tidak lain tidak bukan adalah kebahagiaan di akhirat. Dunia hanyalah sarana menuju akhirat. Allah ciptakan kita sampai kita nanti umur kita hingga kita meninggal dunia, waktu yang sangat singkat. Dan kalian sekarang masih muda. Dan Allah jadikan sarana hidup adalah menuju akhirat. Dan itu yang selalu kami pesankan kepada kalian, bahwa hidup yang hakiki adalah hidup setelah kematian. Maka Ustaz katakan kepada kalian bahwa jika kalian ingin menang, beruntung, sukses, maka agama kalian jangan kalian tinggalkan. Jangan kalian remehkan. Jangan kalian ikuti gaya-gaya orang-orang yang tak beriman. Jangan kalian ikuti tata cara hidup-hidup orang-orang yang menyembah dunia, menyembah harta, menyembah hawa nafsu. Kita punya Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan kita, lalu diberinya kita sarana. Maka jangan sampai kita meninggalkannya dan meremehkan agamanya. Lalu kita katakan, saya akan bahagia di sini. Bahagia milik Tuhan kita. Ya, anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah, akhirat hanya sarana. Dunia adalah sarana menuju akhirat, dan akhirat adalah tempat yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Dan di sana hanya ada dua kemungkinan. Bahagia dengan surga dan ridha Allah, ataukah sengsara dengan neraka dan murkanya. Antara dua saja. Dan hidup hakiki hanya di sana saja. Berapa banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia mendahului kita. Entah dia meninggal di waktu kecil, di waktu bujang, di waktu tua. Intinya mereka telah menuju kampung mereka yang sesungguhnya. Inilah yang selalu kami tekankan kepada kalian tentang beriman kepada hari akhir. Ya, meskipun umur kalian masih muda, bukan berarti boleh kalian untuk berhura-hura. Kalian anggap bahwa umur masih muda, Ustaz, ayah, ibu, bolehlah kami mencicipi dunia ini sebebas-bebas kami. Ini godaan rayuan syaitan yang luar biasa untuk diri kalian, wahai anak-anak kami. Ya,
menjerumuskan kalian kepada jurang kehancuran, sehingga bisa jadi kalian tak pernah bangkit dari keterpurukan kalian dalam sisi agama kalian, nggak pernah bangkit sampai tua menjemput. Lihat pelajaran-pelajaran kepada orang-orang yang di sekeliling kita, di jalan-jalan. Berapa banyak orang-orang yang tak bangkit-bangkit dari kesesatan dia. Ya, yang dahulunya adalah pemikiran ingin coba-coba. Karena usia masih muda. Bolehlah kami melampiaskan hobi. Ini hobi anak muda. Banyak anak muda yang kita lihat yang juga tak panjang umurnya. Semoga Allah panjangkan umur kalian. Ya, dan Allah berkahi di atasnya. Meskipun umur kalian masih muda, bukan berarti kalian harus berhura-hura. Berbekallah kalian sedini mungkin agar kalian dapat mencapai surga Firdaus. Ya, mungkin banyak orang yang setelah tua baru dia berusaha, baru dia taubat, sehingga dia tak dapat surga yang paling tinggi. Kalian ada kesempatan. Bukankah Nabi yang mulia SAW telah menyebutkan bahwa salah satu orang yang kelak pada hari kiamat dinaungi dia dari sengatan matahari yang begitu dahsyat, salah satunya adalah seorang pemuda yang hatinya terpaut kepada masjid? Kenapa kalian tak bisa buat demikian? Buat demikian. Di mana saja kalian kuliah nanti, di mana saja kalian nanti menuntut ilmu, menimba ilmu, di mana saja kalian nanti bekerja, ya, kalian bisa buat demikian. Kalian bisa menjadi orang yang dekat kepada Tuhan kalian. Iri kita dengan orang-orang yang tidak sekolah di sekolah Islam, akan tetapi dia mempunyai semangat melebihi semangat orang yang sekolah di sekolah Islam. Dekat kepada Tuhannya, hobi di dalam menuntut ilmu. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang hendak Ustaz sampaikan kepada kalian, yaitu ilmu dunia tidak akan bermanfaat tanpa ilmu akhirat. Ilmu dunia kalian tak ada manfaatnya. Apa? Sebutlah semua dunia, kepintaran kalian masalah dunia. Tak ada manfaatnya. Lihat barat sana. Apa yang tidak mereka temukan? Tapi apa yang tidak mereka buat untuk kerusakan dunia juga? Mereka punya rudal yang luar biasa, akan tetapi mereka tembakkan kepada orang yang mereka tak suka. Mereka punya penelitian yang luar biasa, mungkin saja mereka suntikkan ke dalam tubuh kalian yang membuat kalian binasa. Kalian nggak paham. Lihat bagaimana mereka begitu canggihnya. Mereka dapat membuat alat-alat yang canggih, elektronik yang tak terbayangkan oleh kita dahulunya. Hari ini ada di telapak tangan kita masing-masing. Tetapi tahukah kalian bahwa mereka tak punya agama? Dihancurkannya generasi muda dengan apa yang ada di tangan-tangan kita. Ya, nah oleh karenanya saya ingatkan kepada kalian bahwa ilmu dunia, kepintaran dunia, kehebatan dunia kalian tak dapat menjadikan kalian menjadi orang sukses ataupun bahagia baik di dunia maupun di akhirat sampai kalian sertakan agama kalian di situ. Sampai kalian menjadi orang yang beragama, memegang teguh agama ini. Memang memegang teguh agama pada hari ini, wahai anak-anak kami, itu diibaratkan seperti kalian memegang bara api. Kalian pegang diejek oleh orang. Artinya apa? Kalian pegang bara api tadi panas. Jika kalian pegang agama itu, diejek kalian oleh orang-orang yang seumur dengan kalian. Enggak modern dan lain sebagainya. Yang membuat kalian mungkin bisa jadi sebagian di antara manusia tergoda, lalu dia tinggalkan agamanya. Begitulah agama itu. Kita pegang, dia ibarat bara api. Panas di tangan. Tapi kalau kalian lepaskan, lepas agama kalian. Nas'alullah al-afiyah. Nah ini. Oleh karenanya selalu kita dengarkan orang-orang besar di negeri kita atau di luar negeri sana, orang-orang besar, tinggi sekolahnya, S2, S3, profesor. Jika ada di atas profesor mungkin dia dapatkan juga mungkin. Tetapi apa yang kita lihat, orang-orang besar, para pejabat negeri, hebat dalam strategi dunia, hebat berpolitik, hebat dalam masalah menyusun ekonomi. Tapi selalu kita dengarkan mereka tersandung oleh kasus-kasus yang kita nggak masuk akal kok orang seperti ini bisa kena.
Mereka orang kaya raya tersandung oleh kasus korupsi, tersandung oleh kasus bayar membayar, sogok menyogok, ya, tersandung kasus orang-orang yang tidak bermoral. Nas'alullah al-afiyah. Lihat mana sekolah mereka, S1, S2, S3, profesor, banyak di antara, tak semua, banyak di antara mereka yang demikian. Masalahnya karena mereka tak sertakan agama mereka di dalam ilmu dunia mereka. Ketika mereka tak sertakan agama mereka dalam ilmu dunia mereka, yang mereka anggap kebahagiaan itu cuma pada gelar-gelar sarjana dan kehebatan mereka, lalu dengannya meraih keuntungan besar, naik jabatan mereka, mereka kira itu kebahagiaan hakiki. Tapi hakikatnya mereka belum lagi lama hidupnya sudah harus berada di jeruji besi. Atau mereka tersandung kasus-kasus yang lain yang mereka harus menghabiskan nyawa mereka dengan cara dieksekusi. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal demikian. Tentunya kami berharap kepada kalian wahai anak-anak kami, semoga kalian menjadi orang-orang yang sukses kelak di dunia ini, sehingga kalian bermanfaat bagi orang tua kalian, bagi agama kalian, bagi kaum muslimin, dan bagi negeri kalian yang kalian tinggal di situ kelak. Semoga Allah jadikan kalian anak-anak yang sukses, dan tentunya ya kami berharap mendengarkan nanti satu di antara kalian, bahkan semua kalian, menjadi orang yang begini, begitu dan lain sebagainya, dan membawa misi-misi selain daripada misi dunia, kalian bawa misi agama kalian di sana. Dan tak perlu kalian menjadi orang-orang yang malu-malu dan berbasa-basi. Urusan agama urus masing-masing, tidak. Bawa agama kalian pada diri kalian dan kasih manfaat untuk orang lain. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan kepada kalian sebagai nasihat perpisahan pada hari yang berbahagia ini mungkin bagi kalian. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kalian ke depan, dan semoga Allah juga merahmati guru-guru kalian yang telah mendidik kalian di sini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.